aku akan berbincang-bincang seru seputar dunia kebidanan kembali. Tentunya di acara kita yang paling seru dan menarik, yaitu Bincang Seru Bidan Gen Z. Oke, pada hari ini kita akan membahas suatu topik yang sangat menarik, yaitu adalah analisis masalah bidan komunitas dan solusinya berdasarkan teori dan kebijakan terkini. Oke, sebelumnya Bincang tahu gak sih apa itu bidan komunitas? Oke, nanti kita akan cari tahu, akan kita pelajari bersama dengan bidan yang pasti ibu-ibu Gen Z tahu nih bidannya siapa gitu ya. Nanti kita undang ya bidannya sebagai narasumber kita untuk membahas topik yang akan kita diskusikan hari ini. Oke, bidan komunitas itu sendiri memiliki peran strategis dalam menurunkan angka kematian ibu dan anak, yang meningkatkan kesehatan reproduksi juga, serta memfasilitasi keluarga berencana di tingkat masyarakat. Kira-kira apa saja sih itu tantangan atau hambatan dalam pelaksanaannya? Nanti akan kita diskusikan bersama dengan bidan yang akan aku undang. Kita udah bareng sama Bidan Rahmi ya. Halo teman-teman, aku Bidan Rahmi. Tadi udah dikenalin ya sama hostnya. Aku bidan di era Gen Z. Aku sering bikin konten-konten tentang edukasi. Sekarang kita diskusi sesuai tema pembicaraan kali ini. Semoga kalian bisa menikmati sesi diskusi kali ini. Tadi Bidan Rahmi sudah memperkenalkan dirinya ya. Oke, Bidan Rahmi apa kabar hari ini? Apa kabar? Puji Tuhan sehat juga. Oke, terima kasih ya Bidan Rahmi sudah meluangkan waktunya untuk berbincang seru pada hari ini di Bincang Seru Bidan Gen Z. Oke, mempersingkat waktu mungkin bisa ya Bidan Rahmi jelaskan kira-kira apa sih bidan komunitas atau tantangan-tantangan dalam dunia komunitas itu sendiri itu apa aja gitu. Nah, ini menarik sekali ya Fiani, untuk bidan komunitas itu jadi suatu kelompok di mana kita sering menemui mungkin di beberapa desa ataupun beberapa daerah perkotaan pinggiran gitu terdapat bidan komunitas. Nah, yang dimana untuk pemberdayaan masyarakat itu sendiri gitu ya, melalui kita edukasi kepada masyarakat agar nantinya masyarakat itu dapat mengenali kebutuhannya tentunya di daerah yang mereka tempati itu. Jadi kita mulai dari menerapkan pemberdayaan kepada masyarakat agar mereka tuh mampu secara mandiri tahu gitu apa kebutuhannya, terutama di kesehatannya seperti itu. Oke, tadi Bidan Rahmi udah ngejelasin apa sih itu bidan komunitas ya. Tadi di beberapa penjelasan yang sudah Bidan Rahmi sampaikan, itu saya ingin mengorek sedikit tentang kegiatan pemberdayaan. Nah, kira-kira kegiatan pemberdayaannya itu sendiri contohnya seperti apa nih? Biar nanti teman-teman yang nonton bisa tahu kira-kira apa tuh kegiatannya gitu. Betul sekali, untuk kegiatan-kegiatan itu banyak ya, kita beragam. Mulai dari hal yang paling sederhana itu kita ada edukasi, kemudian pendekatan secara holistik gitu. Karena kan orang-orang di desa itu tergantung pada adat istiadat ya. Jadi kita perlu melakukan pendekatan secara holistik agar pertama mereka nyaman kepada kita, kemudian mereka percaya juga kepada kita. Kemudian kita ada program konseling juga. Dan pendekatan holistik tadi itu supaya bertujuannya ada terciptanya komunikasi interpersonal antara kita dengan masyarakat itu sendiri. Gitu. Sangat menarik juga ya kayak kegiatan pemberdayaannya seperti itu. Selama pelaksanaan kegiatan pemberdayaan itu sendiri, kira-kira ada nggak sih Bu kayak masalah utama nih di dalam bidan komunitas itu sendiri? Mungkin teman-teman juga yang sedang menonton penasaran ya, kayak masalah utama di bidan komunitas itu apa saja? Mungkin bisa Bidan Rahmi jelaskan gitu ya kepada kita-kita yang masih kurang tahu seperti itu. Nah, untuk hambatan itu sendiri tentunya pasti ada ya, dimana kita menjalankan suatu program, suatu pelayanan, tentunya akan selalu ada hambatan ya Fiani. Nah, itu tuh bisa terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama, kita bisa melihat dari perilaku masyarakat di daerah itu sendiri. Setiap daerah kan mempunyai karakteristiknya masing-masing ya, terutama di Indonesia ini daerahnya luas dengan beraneka macam keragaman yang unik. Nah, ini pun kita berpacu ya kepada peran bidan komunitas itu sendiri. Selain kita sebagai pemberi pelayanan, kita juga sebagai pendidik, sebagai penggerak dan pemberdaya supaya masyarakat itu tuh memiliki kemauan untuk meningkatkan derajat kesehatan dirinya sendiri. Nah, kemudian diharapkan dengan adanya pendekatan ini bisa menciptakan kemandirian kepada masyarakat untuk menjaga kesehatannya, sesederhana menjaga kesehatan reproduksi, aku hidup sehat, kemudian tentang lebih jauhnya lagi tentang kehamilan, persalinan, tumbuh kembang, dan secara berkelanjutan. Dan selain kita berpacu kepada perilaku masyarakat di daerah itu sendiri yang tentunya memiliki karakteristik yang berbeda-beda, kita juga memiliki beberapa strategi ya dalam memberikan pelayanan kesehatan. Salah satunya yaitu pelayanan kesehatan di kelas atau tingkatan primer, atau kita sebagai bidan, Fiani tahu ya, kita sering menyebutnya primary healthcare. Oke, tadi udah dijelasin ya beberapa hambatan. Terus tadi yang terakhir juga dijelasin tentang primary healthcare atau PHC. Mungkin ada yang tahu tapi belum spesifik. Mungkin bisa dijelasin secara singkat dan jelas. Kira-kira apa sih sebenarnya itu primary healthcare atau PHC itu sendiri, Bu? Bagus ya, pertanyaan menarik. Sekalian kita memutar kembali ya memori-memori kita mengenai. Nah, untuk primary healthcare ini atau pelayanan di kesehatan primer ini, konsep pelayanan itu kita menekankan pemerataan atau segala lapisan masyarakat itu dapat kita jangkau gitu. Dan nantinya
Diharapkan seluruh lapisan masyarakat itu dapat berperan serta aktif dalam pemberdayaan yang kita upayakan. Konsep PHC ini sendiri menjadi dasar utama ya dalam pelayanan kesehatan terutamanya di Indonesia. PHC ini berorientasi pada upaya promotif dan preventif tanpa kita mengesampingkan upaya kuratif dan rehabilitatifnya. Sehingga itu diperlukan pelaksanaan secara terpadu dan berkesinambungan antara berbagai sektor yang berkolaborasi. Sebagai edukator kesehatan yang memberikan konseling serta penyuluhan kepada keluarga, ibu maupun masyarakat. Nah, adapun edukasi kesehatan yang dilakukan bisa melalui berbagai kegiatan ya, seperti kelas ibu hamil, kunjungan rumah, maupun posyandu. Oke baik, terima kasih banyak ya Bidan Rahmi atas penjelasan singkatnya terkait PHC itu sendiri, di mana ternyata PHC itu mampu menjangkau ya seluruh lapisan masyarakat seperti kelompok rentan, contohnya ada ibu dan juga bayi. Jika PHC terlaksana dengan baik, itu tuh mampu menurunkan angka kematian ibu dan juga angka kematian bayi. Oke baik, tadi sudah dijelaskan ya Bu kayak hambatan-hambatan ya. Kemudian yang ingin saya tanyakan ini adalah selanjutnya itu terkait kira-kira ada nggak sih Bu masalah utama ya selama ini dari perilaku masyarakatnya sendiri ya, kemudian dari tempat tinggal masyarakat atau bahkan tempat tinggal dari ibu bidannya sendiri. Ya Fiani, dari beberapa hambatan yang menjadi faktor penyebabnya itu kita bisa menarik kesimpulan nih masalah utamanya yang menjadi concern kita sebagai bidan. Tentunya banyak sekali yang saya temui ya di lapangan. Mungkin bisa dijelaskan atau berbagi cerita ya rekan-rekan bersama kita-kita, khususnya buat teman-teman nih yang lagi nonton. Nah, adapun beberapa permasalahan utama yang sering kita temui di lapangan ya, salah satunya yaitu rendahnya pengetahuan masyarakat. Kita ambil contoh, ya, rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap kesehatan ibu dan anak itu bisa menjadi hambatan utama dalam pelayanan bidan komunitas. Karena semakin pengetahuan masyarakat berkurang, semakin berkurang juga rasa aware atau peduli terhadap kesehatan. Nah, contoh lainnya di lapangan yang belum mengetahui betapa pentingnya pemeriksaan menjelang kehamilan atau pemeriksaan persiapan kehamilan gitu. Karena itu nantinya sebagai deteksi dini faktor resiko kehamilan. Nah, dengan begitu banyak sekali permasalahan-permasalahan pada fase kehamilan itu yang beresiko. Karena apa? Karena tidak adanya deteksi dini sedari awal. Dengan demikian, kurangnya pengetahuan juga dapat berdampak pada rendahnya kepatuhan ibu terhadap anjuran kesehatan yang diberikan untuk bidan. Nah, itu tuh masih menjadi permasalahan besar ya, terutama di kalangan masyarakat yang mungkin memiliki pengetahuan yang tergolong rendah gitu. Oh gitu ya Ibu, oke. Kira-kira ada nggak sih kayak penyebab-penyebab gitu yang menyebabkan hal-hal tersebut tadi itu bisa terjadi gitu buat masyarakat? Tentunya ada ya Fiani. Salah satunya itu untuk beberapa daerah yang mungkin sulit diakses baik secara transportasi maupun informasi, tentunya akan ada beberapa ketimpangan. Makanya tadi pada pelayanan PHC ini kita mengupayakan agar seluruh lapisan masyarakat itu dapat kita jangkau. Nah, selain itu masalah yang lainnya juga salah satunya adalah akses terhadap sumber informasi yang terbatas seperti itu. Dengan akses sumber kesehatan valid yang belum merata, dikhawatirkan nantinya masyarakat akan mendapatkan informasi-informasi dari lingkungan sekitar yang belum tentu benar. Nah, jika itu terjadi nantinya akan muncul persepsi yang salah tentang pelayanan kesehatan itu sendiri. Pada saat itulah kita sebagai bidan komunitas diharapkan bisa masuk berperan sebagai edukator, memberikan edukasi, informasi, sebagai edukator kesehatan yang memberikan konseling serta penyuluhan kepada keluarga, ibu maupun masyarakat. Nah, adapun edukasi kesehatan yang dilakukan bisa melalui berbagai kegiatan ya, seperti kelas ibu hamil, kunjungan rumah, maupun posyandu. Perlu memiliki pengetahuan komunikasi yang baik, yang efektif agar penyampaian edukasi maupun penyampaian pesan-pesan pelayanan kesehatan yang kita berikan dapat diterima oleh masyarakat dengan mudah. Nah, kemudian untuk solusi atau strategi lainnya, saya kira perlu adanya sistem edukasi dan partisipasi komunitas. Nah, ini dilakukan dengan adanya pengembangan sistem edukasi kesehatan yang berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat ataupun tokoh masyarakat, yang nantinya diharapkan masyarakat dan tokoh masyarakat ini dapat berpartisipasi aktif dalam komunitas. Diharapkan nantinya dapat memperkuat keberhasilan program promosi dan pencegahan, karena pelayanan komunitas ini tidak hanya berfokus pada kuratif atau penyembuhan, tetapi bagaimana adanya perubahan perilaku pada masyarakat itu sendiri, seperti itu. Kemudian untuk solusi ataupun strategis yang saya kira perlu diperhatikan, salah satunya yang terakhir yaitu memonitoring atau evaluasi berbasis data. Nah, mengapa ini perlu dilakukan? Karena untuk menilai apakah suatu hal atau suatu layanan kesehatan, program yang kita buat itu efektif atau tidak, perlu adanya monitor atau evaluasi dan berbasis data tentunya, agar nantinya pemanfaatan data kesehatan dapat berjalan secara optimal. Baik, terima kasih banyak ya Bu Rahmi untuk solusinya tadi untuk bidan-bidan Gen Z, khususnya juga buat saya nih. Terlalu banyak sekali ilmu yang saya dapat dan juga rekan-rekan yang nonton hari ini juga pasti
sangat antusias ya, dan sangat bahagia mendapatkan materi-materi atau pengalaman yang tadi Bidan Rahmi sudah sampaikan. Tadi mulai dari pengertian bidan komunitas itu sendiri, kemudian hambatan di dalam pelayanan bidan komunitas, kemudian bahkan sampai masalah-masalah utama yang mulai dari tadi infrastruktur, transportasi, sehingga pelayanan kebidanan itu ternyata tidak berhenti cuman kayak di perkotaan, tapi di pedesaan juga, di pedalaman juga ternyata tetap bergerak ya Bu ya, sebuah program bidan komunitas itu sendiri. Nah, sampai di akhirnya tadi ada kebijakan dan juga solusi ya. Baik teman-teman, sekarang kita tuh udah masuk ke penghujung acara kita ya. Sebelum aku mau menutup nih acara kita, tadi itu sudah dijelaskan terlalu banyak sekali oleh Bidan Rahmi. Mungkin tadi aku juga ada mencatat ya beberapa hal-hal penting yang bisa aku sharing kembali kepada teman-teman yang menonton. Nah, mungkin dapat kita simpulkan bahwa ternyata pelayanan bidan komunitas memiliki peran strategis dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Indonesia. Berbagai permasalahan seperti tadi rendahnya pengetahuan masyarakat, tantangan budaya, serta keterbatasan akses layanan dapat diatasi melalui dukungan kebijakan yang kuat, penguatan kapasitas bidan, serta pemberdayaan komunitasnya itu sendiri. Dengan penerapan regulasi, kemudian standar profesi, dan integrasi layanan kesehatan primer yang optimal, bidan komunitas diharapkan mampu memberikan pelayanan kebidanan yang tentunya komprehensif, berkelanjutan, dan juga berorientasi pada kebutuhan masyarakat itu sendiri. Nah teman-teman, karena tadi aku udah menyimpulkan hasil diskusi kita pada hari ini, tentu Bu Bidan Rahmi kita sudah sampai di penghujung acara kita ya. Sebelumnya aku mau ucapin terima kasih banyak ya sekali lagi, dan juga semoga Bidan Rahmi bisa kembali memberikan edukasi-edukasi kepada teman-teman bidan Gen Z yang kiranya pada kesempatan ini belum sempat nih menonton podcast kita ya. Kemudian semoga Bidan Rahmi juga bisa kembali hadir ya di bincang seru kita di program-program kita selanjutnya, atau topik-topik menarik yang akan kita bahas lagi selanjutnya. Terima kasih banyak ya Bidan Rahmi. Oke Sobat Bincang, kita sudah sampai di penghujung acara. Jangan lupa selalu saksikan Bincang Seru Bidan Gen Z yang akan kita tayangkan mengenai edukasi-edukasi di dunia seputar kebidanan. Jangan lupa ya teman-teman, saksikan terus Bincang Seru Bidan Gen Z, video-video menarik kita selanjutnya.